Hai, hai, halo, halo. Halo kok, Suaraku jelas gak ya? Jelas ya? halo. Jelas, Jelas jelas. kok, Oke. Man. Suara Halo, aku gimana, jelas gak? gimana? Apa kabar? Oh, baik, Lumayan, gimana nih baik, kok baik. Kevin sendiri? Nah, halo teman-teman semua nih. Udah lama gak ketemu Oke, ya? mungkin kok, iya, buat perkenalan dulu nih. Buat ke Sobat Cuan semua mungkin yang belum kenal nih sama kok Kevin. Kenalan ya? Oke, Iya, halo kenalan dulu. semuanya, teman-teman nih mungkin yang baru join. Kita pernah live ya, kemarin dulu tuh ya. Jadi, salam Iya, kenal, gue Kevin dari Diskusi Investasi. Jadi, kita bakalan bahas tentang flow ya hari ini ya. Gue sendiri sih, personally, iya, ya cukup suka ya, cukup suka analisa flow karena itu pergerakannya bener-bener real ya, ada uang yang masuk dan ya mungkin spesifiknya ini bakalan bisa dipakai buat trading sama invest yang gue lakuin juga. Jadi gue invest ada, posisi trading juga ada. Jadi ini bakalan cocok banget lah buat teman-teman semua mau ini pemula ataupun yang udah expert, ini tetap bisa di-apply. Oke, nah Ya. pastinya jadi Sobat Cuan harus dengerin semua ya. Dan jangan lupa juga untuk ikutan giveaway kita hari ini. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topik utamanya nih kok, soal money flow dan juga foreign flow, aku mau minta outlook IHSG dulu dong dari mungkin seminggu ini atau Oke, outlook bulan-bulan ini gitu, IHSG dari kok ya, Kevin. kurang lebih sekarang kita memang lagi konsolidasi setelah kemarin itu sempat all time high di tahun lalu ya. Terus sampai ke 2023 memang ya cukup Iya. terkoreksi, cuma sebenarnya range koreksinya udah mulai makin kelihatan ya. Nah, sekarang ini sebenarnya IHSG sudah Oh. ada di resisten ya, resisten jangka pendek. Jadi kalau teman-teman lihat di sini kayak Hmm. 6.900 sampai 6.950 itu krusial banget buat dijaga. Kalau misalkan nanti IHSG satu minggu ke depan ini atau di minggu depan ini dua minggu lagi bisa break, ini bakalan bagus. So IHSG itu bakal bisa menguat main di atas level 7.000 bahkan sampai ke 7.200 atau 7.300 lagi. Cuma kalau misalkan Oke. 6950-nya ini nggak tembus, ada kemungkinan dia koreksi lagi dulu. Hmm? Jadi benar-benar kita agak susah ya, karena Oh. lagi-lagi IHSG ini nggak lagi di bull phase yang panjang. Jadi benar-benar kita harus potong time frame-nya. Kadang-kadang Hmm? nggak bisa lihat yang yearly, tapi kita main pendek, kita lihat kalau tembus, kita tambah. Tapi kalau Hmm? misalkan kita pantau resisten lagi, ya udah kita mau nggak mau harus main kurangin porsi. Jadi menurutku sebenarnya outlook-nya untuk tahun ini, IHSG masih akan cukup bagus, Hmm? tapi jangan kaget kalau misalkan nanti akan ada koreksi gitu ya, mungkin di pertengahan tahun atau justru menjelang Hmm. akhir tahun nih koreksinya. Karena kalau misalkan kita Oh, lihat target oke. beberapa sekuritas ya, itu di banyak banget ya di antara mereka tuh yang Hmm? masih targetin IHSG itu di atas 7.200 atau 7.300. Bahkan ada yang sampai Oh, ya masih cukup jauh, masih bahkan ada jauh. yang sampai dekat ke 8.000 ya, dari Hmm. 7.800 gitu. Nah, artinya kan Oh. kalau misalnya kita lihat Hmm. sekarang di 69 sampai anggaplah 10% aja itu baru 7.600-an gitu ya. Berarti 7.800 ini target yang Iya. cukup bullish ya, kalau misalkan kita ambil sekarang. Cuma kita nggak bisa langsung main percaya gitu aja dan langsung beli gitu. Karena menurutku harus lebih dilihat time frame pendeknya sih. Karena sering banget kan udah naik ke 69, turun lagi Hmm. 67, 68. Ya, Turun dan lagi. ini udah kayak kejadian Hmm. Hmm. beberapa kali. So, ini benar-benar perlu diperhatikan. Kalau aku pribadi ya, mungkin ngelihat once dia breakout 6950, itu fix. Mungkin aku udah bakalan jauh lebih agresif Hmm. dibanding sekarang-sekarang ini. Jadi kalau sekarang ini kan benar-benar dekat Oke. 6950, nggak bisa tembus 7000, ya udah raise cash. Turun lagi, kita ambil lagi di bawah. Sekarang Iya. strateginya lagi begitu. Jadi benar-benar ada titik Oh. konfirmasinya 6950 ini untuk kita ya untuk kita agresif atau enggak sampai pertengahan tahun at least. Oke, kalau gitu buat sobat cuan semua boleh dicatat ya, 6950 tuh jadi titik Ya, titik breakout-nya gitu ya. Kalau misalkan bisa ya, tembus berarti bakalan bagus ke depannya. Dan kalian harus sesuai juga kalau sampai nggak bisa tembus ya, sesuai atur ya. strategi lagi dan kurangin porsi. Oke. Mungkin Hmm. sekarang kita next ke question nih kok. Kan kemarin ini sempat saham-saham teknologi lumayan naik lagi ya setelah kemarin tuh koreksi habis-habisan juga. Nah, kalau outlook dari Ko Kevin sendiri ke IDX Tekno dan perusahaan Oke, teknologi itu sebenarnya kalau gimana ya? misalkan kita lihat ya, apa yang terjadi dari COVID gitu ya, dari pas pandemi, itu Hmm? pemerintah benar-benar support Ya. saham-saham yang industrinya beneran gitu ya. Contohnya banking gitu, karena dia permodalan dan Hmm. lending gitu. Itu Oh. menyangkut benar-benar kehidupan orang banyak. Nah, Hmm. jadi kebijakannya itu akan Iya, iya. sangat-sangat menguntungkan sektor banking konvensional. Dan dan ketika Hmm. suku bunga tinggi itu akan sangat
nyiksa si sektor teknologi ya. Kayak kemarin kita lihat Arto ya yang justru udah profit ya, balik dari rugi jadi profit, harga sama justru turun drop jauh. Nah, ini tuh kebijakan, memang kebijakan kita nggak bisa lawan ya. Karena yang bisa kita lihat adalah kemarin ketika sektornya itu kehajar market, itu ketika kebijakannya balik arah, balik badan, maka ketika naik itu juga akan paling kencang. Jadi kalau misalkan kita semua yakin nih, suku bunga kemarin inflasi udah tinggi, suku bunga bakalan pivot nanti 25 BPS gitu ya, the Fed, terus nanti turun jadi 0 atau bahkan malah ngurangin di tahun depan, maka sektor teknologi ini bakalan jadi kencang banget. Wajar, karena ketika mereka turun pun, turunnya benar-benar parah kan, habis banget gitu kan, turun 60%, 70%. Jadi once kebijakannya balik arah, reboundnya juga akan paling tinggi. Dan outlook-nya gimana untuk teknologi di tahun ini? Menurutku 1 tahun atau 2 tahun ke depan, teknologi ini bisa jadi porto yang mengubah total return kita. Jadi menurutku ini bisa sangat potensial karena kelihatannya ini suku bunga sudah nggak akan terlalu kencang lagi ya. Jadi udah mulai akan stagnan. Mungkin belum 0 BPS, mungkin masih akan naik 25 gitu ya atau 50. Tapi setidaknya tingkat inflasinya yang kemarin itu sudah tertinggi. So menurutku tinggal tunggu waktu inflasinya mulai turun, mulai deket sama suku bunganya The Fed, terus akhirnya mereka stop naikin. Nah di momen itu mungkin kita udah nggak bisa dapat harga tech semurah ini sih. Karena balik lagi, pergerakan saham kan selalu kayak proyeksi 3 atau 6 bulan ke depan kan. Jadi once kebijakan itu diambil, itu pasti udah kayak ya udah harga sahamnya udah lumayan naik. Nah, untuk teman-teman berarti kalau misalkan mau berspekulasi untuk nyari bottom, masuknya sih di nanti 1 minggu atau 2 minggu ke depan, The Fed ngumumin lagi kalau 50 BPS ya udah serok lagi, itu justru momen yang bagus gitu untuk buy on weakness. Karena balik lagi, kalau misalkan kita tahu lah ya cerita banyak orang sukses di bursa itu beli ketika krisis, terus jual pas harganya tinggi. Gitu. Nah, sekarang ini lagi krisis untuk saham teknologi. Memang krisisnya sekarang nggak menyeluruh gitu ya, nggak yang keseluruhan saham kena, tapi sekarang ini lagi mini krisis khusus di sektor teknologi. Jadi kalau misalkan mau cuan banyak, ya ambil saham teknologi ketika memang kebijakannya lagi jelek. Cuma ya kita harus siapin napas gitu ya. Kalau misalkan nanti kita masuk, turun lagi, kita masih ada sisa cash gitu. Jadi masuknya benar-benar bertahap sih. Tapi overall, kalau misalkan ditanya teknologi bagus atau enggak, menurutku 1 tahun atau 2 tahun ini bakalan bagus. Tinggal kita cari ntar correction-nya aja buy on weakness di sana. Oke, berarti Sobat Cuan semua juga harus nyesuaiin lagi ya. Jangan sampai salah keputusan nih jadinya. Dan malahan lebih parah lagi kalau tiba-tiba all in semua uangnya. Dan jadi nggak bisa nyesuaiin portfolio lagi gitu ke depannya. Jadi atur-atur aja sendiri. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke topik utama ya Niko, soal money flow dan juga foreign flow. Sebenarnya apa sih money flow itu dan emang penting banget ya sih buat diperhatiin selama saat kita investasi dan juga trading? Money flow ini kita bilang kayak big money gitu ya, uang yang dalam jumlah besar, mereka masuk ke satu sektor atau ke satu emiten secara konsisten gitu ya. Jadi nggak yang cuma hit and run, sekali masuk hari ini masuk, terus besok udah nggak masuk lagi. Terus besok malah mulai buang pelan-pelan, itu nggak kayak gitu. Jadi money flow ini yang kita lihat adalah konsistensinya sebenarnya. Kalau misalkan ditanya penting atau enggak, yes, ini penting banget. Karena balik lagi, mau kita trading atau kita invest, yang bisa menaikkan harga saham itu kan demand ya. Ketika ada bid, ketika ada uang yang antri atau ada uang yang HK gitu, baru harganya geser naik. Nah, money flow ini yang bisa bikin harganya naik sebenarnya. Jadi even mau trading pun atau mau invest jangka panjang, tetap money flow-nya harus ada. Karena bayangin, kalau misalkan kita invest gitu ya, money flow-nya nggak ada orang yang tertarik gitu, atau nggak ada big money fund yang masuk ke saham itu. Ya, terus ya siapa yang mau naikin sahamnya gitu kan? Karena ya udah bakal gitu aja. Ya udah jadi benar-benar kinerja yang bagus cuma akan tercatat di laporan keuangan. Tapi kitanya personally nggak dapat cuan dari capital gain. Jadi benar-benar money flow ini penting banget. Apalagi buat yang trading. Trading kan mainnya lebih pendek nih. Coba bayangin, masuk saham, nungguin 2 bulan, 3 bulan, nggak bergerak sama sekali, bahkan 6 bulan, 1 tahun. Pasti kan kita lihat ada sektor. Iya, males banget kan? Karena ada sektor lain yang dapat flow. Jadi kita
Jadi kita tuh pilih sektor yang salah gitu loh, sektor yang memang lagi nggak dilirik sama siapa-siapa, ya udah nggak bakal kemana-mana. Jadi itu kayak pentingnya kita harus mikir itu kayak smart money atau big fund itu mikir, mereka tuh lihatnya ke sektor mana. Kayak misal kemarin itu batu bara lagi bagus banget, pasti money flow-nya ke batu bara, yang lain mungkin nggak akan kemana-mana karena orang-orang fokus ke sana. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih uangnya ada di sana, ya udah masuk ke sana dong yang rame daripada nunggu yang lain yang lagi sepi gitu. Nah itu bisa lebih menguntungkan dalam jangka waktu pendek. Jadi apakah penting money flow? Ini penting banget untuk trading atau untuk invest, dibanding kita harus masuk nyangkut lama nunggu gitu ya, ujung-ujungnya cut loss dan malah nggak dapat nggak dapat capital gain, besok dividen juga belum tentu dapat gitu sih. Oke, nah kan kita udah tahu nih kalau flow itu penting banget ya untuk kita perhatiin. Nah, sebenarnya ada beda nggak sih flow uang asing sama lokal, atau sebenarnya sama aja gitu? Gini sebenarnya, kalau misalkan ngomong lokal atau asing itu kan cuma masalah kode broker gitu ya. Misalkan kode broker luar sebagai asing, lokal ya lokal. Sebenarnya itu nggak akan terlalu signifikan karena sekarang pun fund besar asing ya kalau mereka mau buka account pakai broker lokal ya bisa-bisa aja juga kan. Terus fund lokal mau punya broker asing ya bisa-bisa juga gitu. Toh intinya tetap ini uang lah. Kita kalau aku personally sih nggak lihat perbedaan yang terlalu gimana-gimana karena ya mereka tetap bisa buka akun sekuritas. Sekarang tinggal konsistensinya yang penting. Kalau misalkan lokal yang masuk tapi konsisten, aku bisa ikutan entry dibanding foreign yang masuk cuma sekali terus besoknya udah nggak ada lagi. Gitu. Cuma sekarang ini kan kalau dari dulu ya, makanya sampai di apps kita tuh ada khusus ya foreign inflow sendiri gitu, kolom sendiri. Kenapa ini penting banget? Karena karena fund besar yang di luar negeri itu mereka akan cenderung pakai broker yang udah ditunjuk dan ada di seluruh negara. Kayak misalkan fundnya di Eropa, mereka bikin Credit Suisse gitu ya. Nah Credit Suisse ini kan CS bisa dipakai di negara-negara lain, kan ada cabang-cabang CS dan bisa beli broker, bisa beli saham pakai CS itu loh. Jadi enak, mereka take profit ke satu company, ya udah mereka bisa beli di berbagai negara. Beda kayak misalkan mereka buka akun lokal di Indo, ya broker lokalnya ini nggak bisa dipakai di luar negeri aja. Jadi mereka tuh kadang-kadang pertimbangannya ya. Nah, yang perlu dilihat tuh sebenarnya kalau misalkan foreign itu fokus aja ke big cap. Jadi kita kalau misalkan mau fokus ngikutin foreign yang besar ini akan lebih banyak main di caps karena terutama mereka tuh index fund ya, pasif. Jadi mereka benar-benar cuma ngikutin ya udah index FTSE mereka ikutin, kalau keluar ya keluar, masuk ya masuk gitu. Kalau LQ45-nya berubah, mereka pindah flow-nya. Jadi benar-benar cuma pasif fund. Dan biasanya mainnya di caps karena mereka harus masuk ke saham yang cukup liquid, jangan sampai nyangkut gitu karena uang mereka besar banget kan. Gitu sih. Kalau misalkan kita soal ya lokal atau foreign, kalau misalkan mau lihat foreign lihat di caps aja deh. Tapi di second liner atau di third liner itu udah dianggap sama lah. Ya, oke. Berarti sebenarnya yang penting mau foreign ataupun lokal itu yang penting konsistensinya ya, yang kita lihat itu. Karena yang bakal ngaruh juga ya, dan kita. Karena gini. Kalau misalkan mereka ini benar-benar big money, mereka ini nggak akan cukup masuk satu hari hit and run gitu. Jadi masuk 100 miliar sehari itu nggak cukup. Kalau misalkan mereka benar-benar mau akumulasi dan menurut mereka bagus, mereka akan ambil jumlah banyak dan ketika satu hari nggak cukup, mereka akan beli lagi besoknya atau lusa atau minggu depan gitu ya, pas harganya cocok. Nah ini sebenarnya konsistensi yang ini yang kita cari. Jangan-jangan mereka cuma mau masuk sedikit, makanya masuknya cuma sehari. Gitu sih. Iya. Oke. Nah, mungkin selanjutnya nih kok. Sebenarnya gimana sih cara kita screening saham yang money flow-nya bagus? Kan dari tadi diomongin nih, kita harus cari yang money flow-nya ada gitu, flow-nya ada uang yang masuk gitu. Itu cara kita screening gimana sih? Cara paling gampang untuk lihat ada flow atau enggak itu sebenarnya dari volume, dari bar volume. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini buka chart gitu ya di TradingView atau di apps sekuritas, di bawah itu ada bar volume. Kayak misalkan contoh, mungkin teman-teman lihat kemarin ini grupnya Panin ya. Grupnya Panin gitu. Grupnya Panin ketika ada flow, itu volumenya langsung berubah drastis. Kayak misalkan kita lihat dari 2021 sampai 2022
2022 pertengahan, itu volumenya benar-benar kecil. Nah, baru mulai ada volume itu di bulan Mei 2022 ketika harganya mulai naik.